Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, Shalom. Haleluya, selamat datang dan selamat beribadah di GBI Gideon. Mari bersama-sama saat ini kita satukan hati kita di dalam doa untuk kita akan memulai ibadah kita saat ini. Bapak, sungguh kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, kasih setia-Mu, kebaikan-Mu yang berlimpah-limpah Tuhan yang Kau berikan dalam hidup kami. Bahkan saat ini secara khusus ketika kami boleh datang beribadah di tempat ini, kami tahu itu semuanya karena kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Kami tahu itu semuanya karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu kami mau menyiapkan hati kami Tuhan. Kami mau datang sujud menyembah Engkau. Kami mau bersorak-sorai di hadapan Engkau. Kami mau isi hati kami dibentuk sesuai dengan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bertahtalah di tengah-tengah kami Tuhan. Dan sebab itu kami mau buka ibadah kami dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang siap beribadah kepada Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita datang di hadapan Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau berikan penyembahan kita dari hati kita yang terdalam. Sebab Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Dan jika pagi hari ini kita boleh ada, kita beribadah semua hanya karena kebaikan. Temukan wajah-Mu dengan hati dulu. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati dulu. Hanya rasa cinta
Kami bawa hati kami ya Tuhan. Kami bawa hidup kami ya Yesus. Engkau bahagia Tuhan. Ya Yesus, dengan nama Tuhan.
nama Tuhan kita, amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk boleh jabat tangan dengan kaki terlebih dahulu, katakan Tuhan itu baik. Di
lagi masuk di dalam hadirat Tuhan, mendengar suara Tuhan lewat firman-Nya. Itulah yang terutama. Semakin mengenal isi hati Tuhan, semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nyatakan yang kau mau, selidiki hatiku, singgahkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku. Mari
Sebab itu Tuhan, ini yang menjadi komitmen kami. Kami mau taat, kami mau bertobat dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mau taat, kami mau bertobat. Sebab sungguh perkenanan-Mu Tuhan lebih dari segalanya yang kami perlukan. Lebih dari semua kebutuhan keuangan kami, lebih dari semua kebutuhan kesehatan kami, lebih dari semua kebutuhan keamanan kami. Kami tahu Tuhan, perkenanan Tuhan itu yang terutama. Selidiki hati kami, selidiki kedalaman hati kami itu, biar kami mau taat, kami mau bertobat. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur untuk salib-Mu yang telah menebus kami, yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, yang melayakkan kami menjadi anak-anak Bapa. Dan sebab itu sungguh Tuhan, saat ini kami rindu hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini ketika kami akan merenungkan firman-Mu, berbicara di tengah-tengah kami Tuhan, urapi mulut lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami umat-Mu yang merenungkan firman-Mu. Roh Kudus bekerjalah secara bebas di tengah-tengah kami, dan biar kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Sungguh hati kami dibentuk sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap merenungkan firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan begitu luar biasa, dahsyat, melawat, kita boleh lambai-lambaikan tangan kita, boleh kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, sungguh ini sebuah kesempatan yang luar biasa kalau kita bisa beribadah di rumah Tuhan, dan bahkan kita boleh saat ini menangkap isi hati Tuhan bagi kita. Dan sesuai dengan pujian terakhir yang kita nyanyikan, yuk mari kita sama-sama mau bertobat. Kita mau sama-sama hidup taat. Kita mau sama-sama hidup kita terus menyenangkan hati Tuhan. Yang mau sama-sama kita berikan sekali lagi tepuk tangan, sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Amin. Ya. Dan kepada setiap kita dari tempat ini, saya ingin menyapa setiap kita. Kepada semua kita saya sampaikan Shalom. Shalom. Amin. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, dan secara khusus bulan ini ya, kita membahas mengenai revival dan penyucian diri. Revival dan penyucian diri. Dan secara khusus hari ini subtema yang akan kita bahas itu saya beri judul krisis dan perlindungan Tuhan. Katakan sama-sama 1, 2, 3. Krisis dan perlindungan Tuhan. Iya, krisis dan perlindungan Tuhan. Nah, nanti kita akan membahas Bapak Ibu Saudara-saudari dari kitab Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Nah, tetapi saya ingin membuka firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, iya, secara khusus mengenai keadaan dunia kita hari-hari ini. Kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudari, hari-hari ini kita sedang mengikuti berita kabar perang antara Israel dan Amerika dan melawan Iran, begitu ya. Bagaimana ini
Banyak yang memprediksikan bisa jadi perang dunia ketiga. Tapi mari kita sama-sama berdoa supaya tidak sampai terjadi perang dunia yang ketiga. Amin. Tangan Tuhan yang tolong kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, dunia sedang dipenuhi dengan berita perang. Bahkan kita tahu beberapa saudara-saudara seiman kita memang ada yang saya dengar kesaksian bagaimana mereka sudah mau berangkat ke Israel, sudah kumpul di bandara, sudah mau berangkat dari Jakarta, dan tiba-tiba malam ketika sudah mau berangkat itu, hamba Tuhan itu memanggil pendeta gembalanya, memanggil rombongannya. Dikira dikumpulkan untuk mau berangkat, Bapak Ibu saudara-saudari ya. Dikira mau berangkat. Tapi ternyata ketika dikumpulkan, hamba Tuhan itu bilang kita nggak jadi berangkat, gitu ya. Dan setelah pendeta itu berkata nggak jadi berangkat, memang banyak yang kecewa. Lalu tapi setelah itu terdengar kabar bagaimana rudal mulai menyerang Israel. Tapi di sisi lain ada yang sudah terlanjur berangkat, sudah terlanjur sampai Israel. Banyak orang, banyak rombongan, dan terjebak di sana, harus sampai sembunyi di pagar-pagar, dan sampai hari ini sedang dalam perjalanan, belum sampai pulang ke Indonesia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita berdoa bagi mereka juga. Tetapi masalahnya perperangan ini kita tahu bahwa itu juga mempengaruhi negara-negara bersiap menghadapi ketegangan militer. Bahkan itu berpengaruh pada ekonomi global yang terguncang, Bapak Ibu saudara-saudari. Bapak Ibu saudara-saudari, bahkan itu dampaknya kita tahu bagaimana berkaitan dengan BBM mulai mengalami kelangkaan. Dikabarkan hanya siap 20 hari ke depan saja. Harga BBM mulai naik, di beberapa tempat mulai kosong. Dan bahkan kalau BBM itu terdampak, harga-harga pangan pun, pokok-pokok, bahan pokok panganan terdampak, Bapak Ibu saudara-saudari. Dan itu kan juga berdampak pada perekonomian kita. Nah, di tengah-tengah krisis yang seperti ini, Bapak Ibu saudara-saudari, bagaimana kita anak-anak Tuhan perlu menyikapinya? Bagaimana firman Tuhan mengajar kita, menguatkan setiap iman kita? Kabar baik bagi setiap kita di tengah-tengah kabar buruk yang ada, ternyata ini dia. Ini bukan pertama kali umat Tuhan hidup di tengah krisis. Ini bukan pertama kali umat Tuhan hidup di tengah krisis, Bapak Ibu saudara. Mengapa? Karena ternyata jauh ya di belakang kita itu umat Israel. Di dalam kitab Yoel yang akan kita bahas juga pernah mengalami krisis. Meskipun krisisnya itu bukan krisis perang, tetapi krisis yang terjadi juga berdampak secara global. Krisis itu berdampak pada satu negara Israel, umat Israel. Nah, krisisnya apa? Krisisnya pada waktu itu bencana belalang. Jadi ini gambarnya belalang semua nih Bapak Ibu saudara-saudari ya. Belalang itu begitu banyak dan akhirnya menyerang berlapis-lapis. Di Yoel 1 kita baca, kitab Yoel pasal yang pertama, berlapis-lapis belalang itu, wabah itu menyerang. Otomatis bahan pangan semua habis, sehingga terjadi kehancuran ekonomi juga pada waktu itu. Lalu kemudian ada peringatan besar mengenai akan siap-siaplah akan datangnya hari Tuhan, penghakiman akan tiba. Dan kalau hari Tuhan itu datang, itu melanda bukan hanya umat Israel, tetapi bahkan seluruh dunia harus menghadapi penghakiman di hari Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, tetapi menariknya apa? Bangsa Israel mengalami ketakutan nasional persis seperti dunia kita sekarang ini. Tetapi yang mengejutkan,
pada waktu itu Tuhan tidak langsung memberi solusi politik, tetapi Tuhan justru memberi panggilan untuk umatnya kembali kepada Tuhan dengan segenap hati mereka. Dengan segenap hati, ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi ternyata ini mengejutkan kita di tengah-tengah krisis. Oke, memang mungkin dunia militer perlu mempersiapkan, dunia politik negara kita perlu mempersiapkan. Tetapi ternyata bagi kita umat Tuhan yang justru pertama-tamanya perlu kita perhatikan di atas segala persiapan militer yang perlu, ataupun persiapan politik, ataupun persiapan ekonomi yang perlu kita perhatikan, di atas itu adalah ternyata bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Karena Tuhan memberi panggilan kepada umatnya untuk kita kembali kepadanya dengan segenap hati kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita perlu paham bahwa krisis ternyata bukan hanya ancaman, tetapi sesungguhnya krisis itu juga alarm untuk kita. Alarm untuk kita, ya. Alarm untuk apa? Sebuah panggilan untuk kita kembali kepada Tuhan. Karena sesungguhnya hanya Tuhan yang sanggup memberi perlindungan sejati. Sebab itu kita perlu kembali kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, sebab itu mari kita lihat apa yang diajarkan oleh firman Tuhan bagi kita, ya. Di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17, di situ dikatakan, tetapi sekarang juga demikian firman Tuhan. Ketika bangsa Israel mengalami krisis nasional yang besar, ketakutan, kehancuran perekonomian yang besar melanda bangsa itu, Tuhan berkata, sekarang juga berbaliklah kepadaku. Artinya apa? Ternyata yang perlu diperhatikan itu Bapak Ibu Saudara-saudari, itu berkaitan dengan relasi kita dengan Tuhan. Dan berbaliklah kepadaku itu bukan, berkata berbaliklah itu bukan single, artinya personal, tapi secara komunal. Ayo sama-sama semua umat Tuhan, ayo bergandengan tangan berbalik kepada Tuhan. Kita semua satu tim. Yang setuju katakan amin. Amin. Kita semua anak-anak Tuhan, umat Tuhan, kita satu tim untuk kita bergandengan tangan. Ayo kita berbalik kepada Tuhan. Perbaiki, perhatikan relasi kita dengan Tuhan. Dan menariknya di sini Bapak Ibu Saudara-saudari dikatakan apa? Dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengadu, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Artinya apa? Mari kita periksa Bapak Ibu Saudara-saudari isi hati kita. Yang Tuhan minta bukan tampilan luar kita. Oh ya pakaiannya diganti. Oh ya, bukan Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi perkara hati kita. Yang Tuhan lihat bukan oh kita datang ke gerejanya, oh kita tampil pelayanannya, oh kita berdoa atau sebagainya, tapi hatinya kita ini loh bagaimana. Bukan tampilan luar yang Tuhan cari, hati kita. Yuk kita berbalik kepada Tuhan. Mengapa kita boleh berbalik kepada Tuhan? Firman Tuhan katakan, sebab Tuhan itu pengasih, sebab Tuhan itu penyayang, sebab Tuhan itu panjang sabar, sebab Tuhan itu berlimpah kasih setianya. Yang bersyukur kepada Tuhan, boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Dia pengasih, dia penyayang, dia panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Dikatakan dan ia menyesal karena hukumannya. Sebetulnya dia gak kepingin memberikan hukumannya itu, tapi karena dosa Tuhan perlu menghukum. Karena kekudusan Tuhan tidak bisa berjalan bersamaan dengan dosa umat Tuhan. Tetapi sesungguhnya dia adalah Tuhan yang pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Dan dikatakan di ayat 14, siapa tahu, yang artinya ini semua kedaulatan Tuhan, ini semua kewenangan Tuhan, kekuasaannya Tuhan.
Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allah. Jadi artinya ketika kita itu dipanggil untuk ayo kita berbalik kepada Tuhan, ayo kita bertobat, ayo kita taat, sama-sama kita gandengan tangan, kita hidup dalam kekudusan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan itu sanggup dalam segala kedaulatan dan kekuasaannya mencurahkan berkat berlimpah-limpah, dan itu bahkan bisa kita berkat Tuhan itu bisa kita kembalikan kepada Tuhan sebagai korban sajian, korban curahan bagi Tuhan, persembahan bagi Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, perlindungan Tuhan itu bukan pertama-tama militer atau ekonomi. Iya, kita tahu itu perlu. Kita percaya all truth is God's truth. Semua yang menjadi kemampuan manusia, daya pikir manusia sampai bisa membuat strategi yang militer, ekonomi, semua kita tahu itu datangnya dari Tuhan. Yes, kita percaya. Tetapi itu bukan yang pertama-tama. Perlindungan Tuhan yang pertama-tama itu dimulai dari relasi kita dengan Tuhan. Boleh kasih tahu kanan kiri kita, katakan, perhatikan relasi kita dengan Tuhan ya. Perhatikan relasi kita dengan Tuhan ya. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, itu yang pertama, itu yang pertama-tama. Masalah dunia itu ternyata bukan hanya soal geopolitik saja, Bapak Ibu saudara-saudari. Masalah terdalam manusia itu justru sebetulnya adalah dosa yang membawa keterpisahan kita dari Allah. Sebab itu Tuhan berkata, berbaliklah kepadaku, sucikan dan kuduskanlah dirimu, hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Seperti pujian tadi, kita mau taat, kita mau bertobat dengan segenap hati kita. Bapak Ibu saudara-saudari, dasar perlindungan kita bukan bunker, Bapak Ibu saudara-saudari. Iya, bunker memang itu Tuhan kasih hikmat untuk manusia bisa buat ya. Di dalam ini ya, di dalam ini rumahnya di atas tanah, lalu turun di dalam bawah tanah dibuat bunker sehingga ketika rudal menyerang itu aman keberadaannya ya, Bapak Ibu saudara-saudari. Tapi dasar perlindungan utama kita bukan bunker, tetapi Tuhan yang pengasih, Tuhan yang penyayang, Tuhan yang panjang sabar, Tuhan yang berlimpah kasih setia. Itulah sumber utama perlindungan kita. Yang setuju, mari sekali kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, perlindungan Tuhan tidak bergantung pada stabilitas dunia, tetapi bergantung pada pribadi Tuhan itu sendiri. Bahwa Dia adalah Allah yang Tuhan yang pengasih, Dia Tuhan yang penyayang, Dia Tuhan yang panjang sabar, Dia Tuhan yang berlimpah kasih setia, Tuhan yang berdaulat mencurahkan berkat-Nya atas kita umat-Nya. Itulah dasar utama perlindungan kita, bergantung pada siapa Tuhan itu. Dan dilanjutkan kita mulai di dalam Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-15, kita lanjutkan pembacaan kita. Bahkan firman Tuhan berkata, tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, anak-anak yang menyusu, bahkan baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Perhatikan ya, keadaan sosial, keadaan ekonomi, keadaan politik pada waktu itu memang gawat. Tetapi kitab Yoel menekankan betapa kita semua harus memperhatikan kekudusan Tuhan, berbalik kepada Tuhan jauh melebihi semua kesenangan kita. Siapa yang diajak? Bukan hanya cuma ayo bangsa ini kumpul, ayo jemaah ini kumpul secara global saja, enggak. Spesifik Bapak Ibu saudara-saudari, mau orang-orang yang tua, yang mungkin juga sudah susah jalan, yang mungkin juga sudah susah melihat, yang mungkin harus ada dituntun, yang mungkin ada menyimpan penyakit.
bisa menjadi alasan untuk sudahlah, tidak perlu datang kepada Tuhan. Tapi diajak oleh kitab Yoel ini, ayo berbalik semua kepada Tuhan. Juga termasuk anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Aduh, anak-anak yang menyusu ini bisa apa gitu ya? Bisanya hanya ditaruh di kasur, di kamar, mainan ya, dengan menyusu bisa apa? Tetapi kitab Yoel ingin menekankan pentingnya kita semua berbalik kepada Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Ayo, bahkan sampai anak-anak yang tak harusnya masih menyusu pun diajak semua berbalik. Bahkan pengantin laki-laki, pengantin perempuan loh, seharusnya mereka itu kan masih harus di kamar, honeymoon begitu ya. Bahkan budaya pada waktu itu seharusnya yang namanya pengantin laki-laki, pengantin perempuan yang baru menikah itu 1 tahun itu diberikan kebebasan untuk menikmatilah pernikahan itu, tidak harus ikut perpolitikan atau harus ikut perang apa gitu ya. Itu soal politik perang, tapi soal hidup kudus dalam Tuhan. Pengantin laki-laki, pengantin perempuan yang harusnya masih honeymoon, yang masih baru menikah, harusnya sih di dalam kamar pernikahan mereka, ayo keluar. Diajak seperti kita bilang, ayo keluar. Maksudnya apa? Ayo balik semua kepada Tuhan. Ayo bertobat bareng-bareng semua bersama Tuhan. Artinya segitu pentingnya kita sama-sama bergandengan tangan berbalik kepada Tuhan, hidup dalam kekudusan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, bahkan di ayat ke-17 tidak cukup hanya itu, tapi bahkan apa? Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan. Hai para pelayan-pelayan Tuhan, baik yang melayani bidang pujian, menyanyi dalam pemuji, penyembah, pemusik, bahkan media, sound, asyir, konektan, semua apapun bidang kita, semua pengurus, semua para pelayan, para imam, ayo kita bergandengan tangan sama-sama, kita berbalik kepada Tuhan, bertobat di hadapan Tuhan. Dikatakan baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mezbah. Untuk apa? Berdoa kepada Tuhan. Berkata apa? Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Jadi justru ayo para pelayan-pelayan kita bergandengan tangan untuk kita bangkit dengan dalam doa syafaat kita. Dan dasar utamanya apa? Kita semua ini miliknya Tuhan. Kita semua ini umatnya Tuhan. Ada relasi yang spesial antara Tuhan dengan kita umatnya. Dan seperti itu yuk kita gandengan tangan sama-sama. Kemarin sempat saya bagikan ya di grup di WA, bagaimana Ketua Sinode GBI Bapak Pendeta Ruben Adi Abraham beserta dengan jajaran para hamba-hamba Tuhan GBI menyerukan di tengah perang ini, ayo kita doa sama-sama. Ayo kita doa sama-sama. Bahkan kemudian Pak Ruben berkata kepada Pak Niko akan menyampaikan sesuatu, dan Pak Niko berkata, Pendeta Niko berkata, di tengah segala yang terjadi ini, antisipasi apa yang harus kita lakukan? Ada 3, dia bilang ya. 1, doa. 2, doa. 3, doa. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapak Ibu saudara-saudari, saat dunia panik karena krisis yang sangat serius, Tuhan memanggil kita umatnya untuk mari kita sama-sama bergandengan tangan, bersatu, berdoa, cari wajah Tuhan. Ini prioritas utama, dan ini Bapak Ibu saudara-saudari tidak dapat ditunda-tunda. Saya bersyukur karena apa? Ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini sudah siap duluan gitu ya. Saya sudah kirim ke Anes begitu ya, untuk ayo disiapkan di multimedia gereja gitu ya. Ternyata setelah itu kemarin malam saya lihat berita itu ya, ternyata dari Sinode GBI pun menyerukan. Hai Pak Ruben, Pak Niko, dan jajaran hamba-hamba Tuhan yang lain menyerukan, ayo kita berdoa. Sebab itu mari kita bergandengan tangan sama-sama Bapak Ibu saudara-saudari ya.
Ketika dunia berkata siapkan bunker di tengah-tengah krisis seperti ini, firman Tuhan berkata kepada kita, siapkan hati kita, hati kita, hati kita. Ketika dunia berkata siapkanlah, amankanlah ekonomi kita, ya kita perlu melakukan itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan yang lebih penting daripada itu adalah amankan relasi kita dengan Tuhan. Amankan relasi kita dengan Tuhan. Ketika di tengah krisis ini dunia berkata, ayo lari dari krisis, firman Tuhan meneguhkan kita hari ini, justru ayo larilah kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi saya mengerti, saya paham gitu ya. Memang ini isi hati kita ya. Masalahnya kita itu biasanya akan baru merasa tenang ketika keamanan politik terkontrol. Ketika keamanan politik terkontrol, kita menjadi tenang. Kenapa? Karena ketika keamanan politik terkontrol, perekonomian kita pun terkontrol. Kita jadi tenang. Ketika perekonomian terkontrol, kita menjadi tenang. Kenapa? Karena cadangan kita pun terkontrol, begitu ya. Cadangan bahan pokok panganan, ya tidak terjadi panic buying, begitu ya. Pembelian secara yang bertubi-tubi secara panik, begitu ya. Gak perlu harus seperti itu. Cadangan semua terkontrol, sehingga kita menjadi tenang ketika situasi terkontrol. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, sadarkah kita ketika kita melihat ini semua, kita baru sadar ya, ternyata kita sedang diliputi oleh kuat berhala hati kontrol. Berhala kita bukan lagi patung, bukan lagi kita sembah dewa-dewa, enggak. Berhala hati kita kepada kontrol kita. Situasinya yang perlu terkontrol, cadangannya yang perlu terkontrol, perekonomiannya yang perlu terkontrol, keamanan politiknya yang perlu terkontrol, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi di tengah-tengah kita terpuruk dalam berhala hati kita yang seperti itu, kabar baik bagi kita adalah apa? Ternyata Tuhan Yesus telah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Lihat ya, ini yang menarik ya. Alkitab itu menubuatkan 5 hal tentang Yesus. Tentang kelahiran Yesus, dan itu sudah digenapi. Tentang kematian Yesus, dan itu sudah digenapi. Tentang kebangkitan Yesus, dan itu sudah digenapi. Tentang kenaikan Yesus, dan itu sudah digenapi. Hanya tinggal satu, Bapak Ibu Saudara-saudari, tentang kedatangan Kristus. Dan kita yakin dan percaya kalau 4 hal nubuat Alkitab itu sudah digenapi, tinggal satu, kedatangan Yesus. Itu maka pasti akan digenapi. Yang setuju katakan amin. Kelahiran Yesus menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang mau ada bersama dengan kita, Immanuel. Ternyata ketika kita melihat segala sesuatu yang tidak bisa terkontrol sesuai dengan maunya kita, Tuhan berkata, hai engkau gak sendirian, aku bersama dengan engkau. Allah hadir di tengah-tengah kita umatnya, Immanuel, Allah beserta kita. Bahkan kematian Yesus itu menunjukkan apa? Menunjukkan bagaimana ketika kita berkata, Tuhan aku masih terus bergelimpangan dengan dosa berhala hati ini, pokoknya semua harus terkontrol, sehingga Tuhan nomor 2, tetapi yang semua yang terkontrol itu nomor 1. Di tengah segala keperdosaan dan ketidakberdayaan kita, Yesus berkata, aku mati di bagimu di kayu salib, menebus engkau, mengampuni dosamu, dan memberikan engkau hati yang baru. Tuhan Yesus membereskan semua di atas kayu salib. Bahkan ketika kita merasa gelap, ketika kita merasa krisis seperti ini, kita tahu Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit. Yang artinya kita mungkin boleh merasa khawatir ya, kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita.
tetapi kita tahu kita punya hari esok karena ada Kristus Tuhan. Kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang menjamin kehidupan setiap kita, Tuhan yang memberikan kita harapan. Amin. Bahkan Dia adalah Tuhan yang naik ke surga. Yang artinya apa? Kita sadar betul. Mungkin boleh, oh ya mau Amerika kah, mau itu Israel kah, mau itu Iran kah, punya kekuasaan yang besar, punya sumber-sumber alat-alat perang yang dahsyat dan hebat. Tetapi kita tahu kita juga punya Tuhan yang naik ke surga, yang dimana pemerintahan tertinggi semua dipegang dalam tangannya, dan Dia memegang kendali atas semua yang terjadi di dunia ini. Tidak ada satupun yang terjadi yang luput di luar kekuasaannya. Bahkan Dia akan datang kedua kalinya, yang menunjukkan bahwa kita tak perlu takut dengan semua krisis. Karena kalaupun itu semua harus terjadi, kita tahu Tuhan kita sudah menyediakan langit baru, bumi baru, Yerusalem baru untuk setiap kita yang bersyukur. Kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Boleh kita sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Di tengah krisis dunia, perlindungan terbesar kita bukan pada stabilitas dunia, Bapak Ibu Saudara. Perlindungan kita adalah Kristus yang hidup dan Kristus yang memerintah. Dan lihat hasilnya. Firman Tuhan berkata, ketika umat Israel itu berbalik kepada Tuhan, mereka bertobat, apa yang terjadi? Dikatakan di dalam Yoel 2 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-26, Tuhan menjawab, katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika umat Tuhan berbalik kepada Tuhan, ketika kita semua umat Tuhan berbalik kepada Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan berkat yang hilang, yang kelihatannya mustahil. Bahkan Tuhan Yesus pun berkata, ya jumlah rambut di kepalamu semua terhitung. Segitu detailnya Tuhan memelihara hidup kita. Dan bersyukur kepada Tuhan, karena kita punya Tuhan Yesus yang telah memulihkan relasi kita yang rusak dengan Allah. Sebab itu mengingat beberapa minggu lalu ya, kita datang kepada Tuhan bukan untuk mencari perkenanan Tuhan, tapi justru karena Tuhan itu sudah berkenan kepada kita melalui salibnya, melalui darahnya, maka kita mau berbalik kepadanya. Bahkan ketegangan dunia sekarang memang tidak menutup mata dan tidak menutup kenyataan, dapat merusak ekonomi dunia ini, mau merusak masa depan dunia ini, mau merusak kehidupan dunia ini. Banyak jiwa-jiwa ya yang harus mengalami kematian gara-gara perang, ketegangan dunia ini. Tetapi kita bersyukur kita punya Kristus yang pasti akan datang kedua kalinya. Ya, dan Kristus akan memulihkan total semuanya dalam langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru. Kita anak-anak Tuhan punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara, bahkan bukan hanya itu, bukan hanya pemulihan secara perekonomian, semua bisa pangan, tetapi bahkan kata firman Tuhan di dalam kitab Yoel ini adalah apa? Di dalam ayat 27-28, kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada, Tuhan ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari
apa yang menarik dari teks ini Bapak Ibu Saudara-saudari? Ternyata ketika kita mau kembali kepada Tuhan dengan segenap hati kita, Tuhan itu menjamin ada hadirat Tuhan, Shekinah glory di tengah-tengah umatnya. Dan kita bersyukur di ayat 27 itu memang berbicara mengenai umat Israel pada waktu itu. Di masa lampau Tuhan ada di tengah-tengah umat Israel. Iya. Lalu bagaimana dengan kita umat Tuhan masa kini? Umat Tuhan masa kini dikatakan kemudian daripada itu akan terjadi, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Kapan itu digenapinya? Kita tahu pada waktu apa? Pentakosta. Kisah Rasul 2. Ketika Roh Kudus turun di hari Pentakosta itu, lalu orang-orang menyangka, wah para murid-murid Tuhan itu mabuk. Tapi Petrus berdiri dan berkata, mereka enggak mabuk, tapi itu penggenapan kitab Nabi Yoel ini, bahwa roh Tuhan dicurahkan. Kalau dulu roh Tuhan hanya turun atas imam, nabi, dan raja, roh Tuhan hanya turun dan pergi. Tetapi sekarang bagi kita umat perjanjian baru, roh Tuhan itu turun atas semua kita umat percaya, umat Tuhan, dan dia diam selama-lamanya di dalam kita. Yang bersyukur, mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, perlindungan sejati kita itu adalah kehadiran Allah di tengah-tengah kita umatnya. Bukan saja bagi Israel di masa lalu, tetapi juga bagi kita di masa ini. Melalui karya Kristus, Roh Kudus itu menyertai kita selama-lamanya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mungkin sekarang berada di tengah dunia yang penuh dengan ketegangan dan ketidakpastian. Kita mungkin tidak tahu bagaimana konflik global ini akan berakhir, dan kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi dengan perekonomian dunia. Tetapi satu hal yang pasti, Allah memanggil kita semua. Mari kita berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Dan di dalam Kristus, tempat perlindungan terbesar kita bukanlah bunker, bukanlah kekuatan militer, tetapi perlindungan terbesar kita adalah kasih Tuhan di dalam Kristus yang dicurahkan melimpah bagi kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya undang pemuji boleh maju. Mari kita renungkan firman Tuhan, apa yang bisa kita bawa pulang hari ini. Firman Tuhan apa yang dengan begitu kuat entah menegur kita atau bahkan membangkitkan iman kita, yang bisa kita bawa pulang setelah kita pulang dari ibadah. Komitmen apa yang mau kita buat di hadapan Tuhan setelah firman Tuhan ini selesai diberitakan. Ambil waktu bersama dengan Tuhan.
kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sungguh indah. Mari kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Percaya. Sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Kau tetap beri murah bagi setiap hati yang sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu bagi setiap kami Tuhan. Biarlah di tengah-tengah segala krisis yang harus kami hadapi, Bapa, kami mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami, tetapi kami tahu siapa yang memegang hidup kami. Tuhan yang hidup, Tuhan yang menjadi pemilik kehidupan kami. Dan sebab itu biarlah kami umat-Mu boleh bergandengan tangan, untuk kami boleh sama-sama berbalik kepada Tuhan, hidup dalam kekudusan Tuhan, berdoa mencari wajah Tuhan, dan sungguh-sungguh hidup dengan taat dan bertobat selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perkenanan-Mu itulah segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, ketika kami juga akan memberikan persembahan kami, biarlah Tuhan Kau kuduskan, sucikan setiap tangan-tangan yang memberikannya. Inilah wakil hidup kami, bahwa kami mau mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Inilah wakil hidup kami, bahwa kami mau mempercayakan hidup kami seutuhnya hanya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan setiap kita yang setelah diberkati oleh firman Tuhan dan siap memberi yang terbaik bagi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua sama-sama katakan amin. Ini saatnya kita mau kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau sama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Betapa bahagia hatiku, rasakan janji.
Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, sedikit pengumuman saja. Pastikan minggu depan kita akan hadir di ibadah 2 tahun anniversary ya dari GBI Gideon, dan secara khusus minggu depan kita bukan pukul 10 pagi tetapi kita akan pukul 6 malam ya. Dan juga dari gereja menyediakan souvenir baju yang akan kita pakai sama-sama, baju seragam GBI Gideon yang kita pakai sama-sama di minggu depan begitu ya. Nanti setelah pulang ibadah yang belum mendapatkan pakaiannya bisa dibagikan oleh Asyar ya. Amin. Dan siapa yang terberkati melalui ibadah hari ini, boleh kita lambaikan tangan kita, boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Amin. Mari bersama-sama sekarang kita mau angkat kedua tangan kita terima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, pulanglah dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Jadilah garam dan terang dunia dimanapun Tuhan mengutus kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan setiap kita sudah menerima berkat Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.